kesungguhan kita, keseriusan kita, sehingga kita curahkan akal, pemikiran, tenaga untuk meraihnya. Bima duminalaka, mengerahkan segala kemampuan, kekuatan di dalam meraih perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, ayat akafalallahu laka, dengan kata lain, domina atau dumina laka di sini adalah yang sudah Allah tanggung, yang sudah Allah jamin untuk kebutuhan Anda. Apa itu yang Allah sudah jamin, yang sudah Allah tanggung? Wa huwa rizqu, tidak lain adalah rezeki. Nah, kesungguhan Anda, keseriusan Anda, sehingga kalau istilah bahasa Sunda, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Berangkat pagi, pulang sore. Pokoknya tidak kenal saudara, tidak kenal tetangga, apalagi yang lain. Sibuk tuh, sibuk mencari yang padahal sudah dijamin oleh Allah, yakni rezeki. Nah, yang dikatakan rezeki itu, awas, tidak hanya sekedar yang dimakan dulu. Yang dinamakan rezeki itu kullu ma yantafi, tiap-tiap perkara yang bermanfaat, itu namanya rezeki. Itu namanya rezeki. Sehat rezeki, ketenangan rezeki, pokoknya yang bermanfaat. Ngaji rezeki. Akhirnya kita ini merupakan rezeki dari Allah. Tapi kadang-kadang kita berpikiran rezeki itu hanya sebatas materi saja, duit, makanan, beras, pakaian. Padahal sebenarnya yang bermanfaat adalah rezeki. Nah, itu yang namanya rezeki, ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah. Tafadulan ini sebagai anugerah, anugerah wa ihsanan, dan sebagai ihsannya Allah, kebaikan dari Allah. Nah, istihaduka, kesungguhan Anda, keseriusan Anda di dalam hal rezeki tersebut, yang padahal setelah Allah jamin oleh Allah ditanggung, sementara Anda wataksiruka bima tuliba minka, lalai terhadap apa yang dibebankan kepada Anda, lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada Anda. Nah, apa? Nanti jawabnya belum ada. Kesungguhan Anda, keseriusan Anda di dalam mencari rezeki, yang sementara Anda lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada Anda. Nah, iya, rezeki kan dijamin oleh Allah, sudah pasti. Dengan dasar ayat bahwa rezeki dijamin oleh Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqah. Banyak binatang-binatang yang tidak sanggup, yang tidak mampu mendapatkan rezeki. Gimana? Kata Allah, Allahu yarzuqu, Allah yang memberikan mereka rezeki. Nah, dari ayat inilah dijadikan dasar bahwa rezeki jangankan manusia, binatang saja sudah dijamin. Wa iyyakum. Bahkan ada ayat lain, la nas'alu rizqa nahnu narzuqukum wal aqibatu littaqwa. Yang di awal wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, dengan bahasa santunnya Allah, tidak wa'mur.
waladaka bisolat, wa'mur zaujataka bisolat. Tetapi Allah perintahkanlah ahlimu, keluargamu. Bahasa Allah lunak. Itu satu contoh buat Ustaz Tauhid, Ustaz Tauhid, bahwa dalam bahasa itu ya seperti itu. Allah tidak kasar anak dia parental itu. Tetapi ahlimu, keluargamu. Bahasa lunak, bahasa halus. Gitu dulu. Nah, perintahkan keluarga ahli bisolat. Lanas alurizko, kata Allah, jangan. Aku tidak memohon, aku tidak meminta rezeki. Nahnu narzuquk, tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada mereka. Nah ini ayat wa ka'ayyin min dabbatin dan nahnu narzuquk itu merupakan dasar bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Dijamin, tidak perlu ragu lagi kita. Ya binatang saja wa ka'ayyin min dabbatin, apalagi manusia. Orang kafir dijamin rezeki, apalagi orang mukmin. Yang tidak ngaji diberi rezeki, apalagi yang suka ngaji. Tapi kenapa kita selalu ragu gitu? Orang yang tidak ibadah saja dijamin rezeki. Nah, kita kadang-kadang ragu seperti itu. Sehingga dengan keraguan-raguan inilah kita mengabaikan apa yang mesti dilakukan oleh kita sebagai tuntutan dari Allah. Akhirnya tadi itu kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Sibuk kita. Di balik kesibukannya, wataksiruka fima tuliba minka. Lalainya Anda terhadap yang dituntut oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah kepada Anda. Mana? Ibadah, ketaatan. Sehingga dengan kesibukan tertinggal sholatnya, tertinggal dzikirnya, tertinggal kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ngaji sebulan sekali, kata Dumek ngantor. Kan gitu. Khawatir nggak dapat. Nah, khawatir dengan itu, khawatir dengan itu. Hatinya matau dulu. Nah, kesungguhan Anda mencari rezeki, sementara Anda lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh Allah, itu merupakan dalilun alantimasi basirotika, sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa butanya mata hati Anda. Butanya mata hati Anda. Bahasa Malaysia bolongo, kadilah. Bolongon. Yang sudah dijamin oleh Allah, Anda sibuk, sementara yang dibebankan Allah kepada Anda lalaikan. Itu bolongon. Iya. Bahasa kita itu bolongon. Seperti itu. Inilah ngaji kita ini, ngaji hati gitu kan, ngaji hati yang selama ini masya Allah kita. Sehingga Nabi Musa ingin membuktikan bahwa seluruh yang namanya makhluk ini dirizkikan oleh Allah. Ya, Nabi Musa ingin membuktikan betul kata ya Allah, betul kata Allah. Enggak percaya silahkan kata Allah. Buka, belah batu. Itu batu dibelah oleh Nabi Musa berlapis-lapis. Ternyata di dalam lapisan terakhir itu batu ada ulat yang masih hidup, yang menurut akal manusia dari mana dia makannya. Tapi itulah janji Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala rizquha. Di situ, di pinggiran batu-batu tersebut Allah tumbuhkan lumut-lumut
yang menjadi santapan itu ulat sehingga bertahan hidup walaupun di dalam itu batu. Baru Nabi Musa tambah yakinnya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah ini tidak bohong, tidak hoax, tidak palsu. Nah, jadi tidak perlu lagi dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah. Nah, jadi kalau kita serius, kesungguh-sungguhan mengerahkan segala kemampuan mencari perkara yang sudah dijamin oleh Allah, yang sementara kita lalai terhadap bima tulibaminka yang dituntut oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah minka kepada Anda, itu merupakan bukti bahwa Anda tertutup mata hati alias blokon. Wa huwal amalu alladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka. Perkara yang dibebankan Allah kepada Anda, al-amalu adalah amal, perbuatan. Yang mana amal ini alladzi tatawassalu sebagai jembatan, sebagai penghubung secara adat yang menghubungkan Anda ila maulaka kepada Allah. Mana? Min adkari berupa dikirnya, sibuk kita karena kerja, beres sholat tanpa dikir langsung apa keluar likum ketik hidung, bukan Allahumma anta salam tapi Allahumma atas jalan tuh. Tanpa dikir lagi tuh, ngejar. Kalau dikir, waduh langganan lewat, pembeli lewat, khawatir dengan itu. Padahal apakah Anda punya jaminan bahwa kalau Anda berpikir bahwa itu pelanggan atau yang akan membeli tuh, akan meninggalkan kita? Nggak tahu. Tetapi hati kita semacam seperti itu. Makanya tuh, itu merupakan bukti bahwa Anda tertutup mata hati. Kalau Allah menghendaki, nungguin dia pasti. Kalau rezeki kita tidak akan kemana, tidak akan kemana. Ini kekhawatiran itu yang harus dihilangkan dari diri kita. Wasolawati, banyak orang yang mengejar dunia, mengejar rezeki sampai rela meninggalkan sholat. Bagaimana mau sholatnya kami dalam keadaan seperti ini tuh kan, sibuk. Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan rezeki. Wa'arodit wiridannya, yang orang di malam hari wirid dia karena kecapean, di siang harinya terlalu sibuk dengan mencari rezeki yang padahal sudah dijamin oleh Allah. Taksir luka itu merupakan kelalaian, Hanya pekerjaan kita, lebih percaya dengan kerja yang dilakukan oleh kita ketimbang janji Allah. Ini lebih parah kalau begitu. Berarti keyakinan kita lemah, keimanan kita kosong. Percaya dengan upaya-upaya kita daripada janji Allah. Nah inilah perlunya ngaji. Wa'walidalika dan lain-lainnya min anwa'i ta'ati, dari bentuk-bentuk ibadah. Sementara Allah menegaskan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah tuh, dengan
sholatnya, zikirnya, dan lain-lain. Itu mestinya paham kita, bukan untuk sibuk dengan tadi itu. Jadi palmat minal murid yang dibebankan terhadap si murid asa yuktikin Allah tuh. Ingatin tuh. Falmatlub yang dibebankan, yang ditugaskan kepada si murid asya yuk melakukan, mengerjakan sesuatu biutil arwahi untuk memperkuat arwah, memperkuat batin, bahasa kita hati, keimanan, keyakinan. Itu yang diusahakan harusnya, yang dikerjakan. Mana? Ya tadi itu, zikirnya, wiridannya, ngajinya. Kalau kita sebaliknya, wahwa dikullah pilot mayu koridor kutul arwah, sesuatu yang memperkuat ruh ini, zikir kepada Allah, wafid lumayu koribu ilahi, dan mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya ngaji lah, wajar sebulan sekali mapadilah. Nah, ini alasan karena takut hantu, masa takut hantu, tapi nggak takut dengan kiamat, enggak. Kan itu keterlaluan. Ingat saya cerita, ada dalam kitab apa itu. Jadi Nabi Isa itu diledek oleh kaum Hawari, oleh kaumnya. Kamu bisa menghidupkan orang, tetapi yang kamu hidupkan adalah orang-orang yang matinya belum lama. Coba buktikan. Kalau memang kamu bisa benar-benar menghidupkan orang yang matinya zaman dulu. Kata Nabi Isa, siapa orangnya? Orang yang matinya dari zaman dulu. Ada siapa? Sam bin Nuh. Dibawalah ke kuburan Sam bin Nuh. Nabi Nuh. Tahun berapa coba? Jaraknya dari Nabi Nuh ke Nabi Isa. Ini Sam bin Nuh. Dibawa. Nah, dihidupkan oleh Nabi Musa. Begitu keluar dari kuburan, itu si mayit yang Sam bin Nuh tersebut jenggotnya putih. Jenggotnya putih. Sampai dia ngomong, apa ini udah kiamat? Apa ini udah kiamat? Gitu masa ditanya. Pas ditanya oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, kenapa jenggot kamu putih? Bukankah kamu waktu hidup jenggot kamu hitam? Betul. Waktu aku mati jenggotku hitam. Dan putihnya jenggot ini belum lama. Sekarang ini karena saking takutnya aku dengan kiamat, karena aku telah dibangkitkan, dikira dibangkitkan karena kiamat. Jenggot yang tadinya hitam jadi putih. Orang-orang soleh takutnya seperti itu, bukan takut kepada hantu, kuntilanak, dan beruang. Masya Allah, dikemanain iman kita itu kan? Dikemanain iman kita? Udah tahun 2020 masih takut? Masya Allah, udah ngaji hikam Pak. Nah ini sampai dibelain nggak ngaji, padahal ini. Nah, jadi falmatlub minal murid yang dituntut, yang diharuskan dilakukan oleh si murid asa yupikutil arwah, melakukan penguatan ruh, yaitu dengan zikir kepada Allah dan melakukan ketaatan. Lakutil asbahi, bukan melakukan yang menjadi penguat jasad ini, nyatu diri, bukan itu. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari ini, mencari itu.
Kenapa? Li'annahu qaimun bihi ghairu, karena itu sudah ada yang menjamin selain kamu, selain si murid. Siapa? Wa huwa maulah, yaitu Gusti Allah. Nah, sampai tadi itu ya. Sampai sibuk kita dibalik kesibukan. Lupa dengan tugas kita. Manusia liya'budun. Kan itu tugas manusia. Liya'budun. Nah, kalau memang bukti seperti itu, Anda mengerahkan kemampuan, kesungguh-sungguhan, keseriusan mencari sesuatu yang sudah dijamin Allah, yang di sisi lain Anda lalai dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan atau yang ditetapkan oleh Allah, itu merupakan dalilun ala intimasi basirotika, sebagai bukti bahwa Anda adalah buta hati alias bolomo. Wawa ainun fil qalbi, yang disebut dengan basiroh. Wahya ainun fil qalbi, yang disebut dengan basiroh itu mata di dalam hati. Jadi basiroh mata hati. Kalau basor ainun roksi, mata kepala. Nah, jadi kalau mata kepala, mata lahiriah disebutnya basor, yang biasa dipakai melihat, yang dipengeni oleh nafsu, itu namanya basor. Nah, kalau mata hati disebutnya basiroh, disebut basiroh. Kama anal basor yudrikul umurul masusah. Jadi kalau basiroh untuk menemukan perkara-perkara yang bangsa maknawi, sedangkan basor yudrikul umurul masusah, menemukan atau melihat perkara-perkara yang bangsa nyata, yang bangsa konkret. Wapi ta'birihi bil istihadi, ibarat musonif dengan al istihad tadi itu, istihadu kafima domina isyaratun. Isyarah itu merupakan petunjuk yang samar. Artinya dengan bahasa istihaduka di dalam hikam ini mengandung isyarah, mengandung petunjuk yang samar. Di mana? Illa anna thalaba rizki, bahwa mencari rezeki kayak padume min ghairi istihadin, tanpa dengan kesungguh-sungguhan, la ba'sa, tidak jadi masalah, tidak berdosa. Karena Allah telah menjaminnya. Anna thalaba rizki min ghairi istihadin, mencari rezeki tanpa dibarengi dengan keseriusan, la ba'sa, nggak jadi masalah, nggak berbahaya. Lil muridi, bagi si murid. Walayadul nanti masih tidak menunjukkan terhadap tertutupnya mata hatinya. Berarti silahkan sajalah mencari rezeki, tapi ingat, jangan sampai kita lalai dengan kewajiban-kewajiban. Wong Nabi sendiri mengatakan ikmal li dunya ka'annaka tangisu abadan, kan? Berbuatlah Anda, bekerjalah Anda untuk duniamu ka'annaka tangisu abadan, yang seakan-akan Anda hidup selamanya. Itu spirit. Tapi awas, wa'mal li akhiratika, di balik itu berpuasa untuk akhirat, ka'annaka tamutu godan, seakan-akan Anda mati besok. Silahkan. La yakun ta'akhuru amadil atau ma'al ilhahi bitu'ah mujiban liyaksika fahuwa dominala hal ijabata. La yakun ojo ono ta'akhuru amadil atau opo ngari nek paparin atau ngari nek mangsa ae zamanil atau tegese zamane waktu nek paparin kita akhuri ma yakob kalawan narimah akhirnya perkara ya kau kang tumi ba ya ma di dalam zaman ma'al ilhahi biduai serta sungguh-sungguh
ing dalam doa. Bijawali ausofi basariyatika kalawan ilange piro-piro sifat kemanusiaan sirah warok hijabi lan ilange aling-aling angka saking sirah wa wusulika lan tumekane sirah ila maulaka maring Gusti sirah mujiban iku kang netepaken liya sika kadue putus asa sirah aimin ijabati du'ani tegese saking den ijabah du'a bahwa domina laka maka ya Allah domina iku kang nanggung Allah laka kadue sirah al ijabata inga ijabah binahwi qaulihi ta'ala kalawan upamane dawuh Allah ta'ala ud'uni astajib lakum ud'uni ngadua sira kabeh Yesus astajib maka pasti atau maka ngaijabah Yesus lakum kadue sira kabeh bima yahtaruhu laka dalam perkara yahtaruhu kang milih Allah ing mak laka kadue sira la bima ora ing dalam perkara tahtaruhu kang milih sira ing mak linapsika kadue awak sirah wabil waktil ladhi yurid lan inam waktu alladhi yurid kang ngersaaken Allah lapi waktil ladhi turid ora inam waktu alladhi turid kang ngersaaken sirah pakod yakunul hijabu alal murid khairon pakod yakunu maka terkadang ono al hijabu opo hijab aling-aling alal muridi ngatasi si murid khairon iku luwih bagus lahu kabeh murid liyastahida supaya nemen-nemen ia murid fil a'mali ing dalem piro-piro amal wayaduma khaufahu lan mayang ia murid wayaduma lan mayang khaufu opo dine murid min maulahu saking gusti ne murid lakini syaitonu tetapi ne utawi setan rubama ata ikut terkadang teka setan lahu kabeh murid wa qala lan ngucap setan lahu pada murid lau kunta min ahlil irodati la aja baka maulaka lau kunta lamun ono sira min ahlil ijab min ahlil irodati ikut tetap saking ahli irodat den karepaka la aja baka maka yakti nyubadanan ing sira maulaka sopo gusti sira wa azala lan ngilangaken ya Allah ya maulaka awsofa basariyatika ing piro-piro sifat basariyah sifat manusia sira wahasolalan hasil laka kadue sira wahasolalan hasil laka kadue sira maksuduka opo tujuan sira wajahilah lan bodoh ia si murid anna adama ijabat ini ing satune ora den ijabah murid kod yakunu iku terkadang ono ia adamu ijabah khairon iku luwih bagus laku kadue murid wakot takunu basariyatu golidotan lan terkadang ono opo sifat manusia ne murid golidotan iku kang nah bahasa kitanya kang tebel falatan kotimu maka ora pegat ia basariyah illa ba'da muddatin tawilatin angin nyelam sawise mangsa kang suwe kang lawas wama atabihi minal mujahadati lan perkara kang teka ia murid di kelawan man minal mujahadati saking piro-piro mujahadah merangi nafsu wariyadoti lan piro-piro riyadoh melatih jiwa la yufidu dalika orang medahaken iya ma'ata dalika ing mengkono basariyah fi tilkal mudati ing dalam mengkono mangsa wakon sabbaha ba'dul arifina lan temen nyarupaken sopo setengah ahli arifin kabeh ahli ma'rifat kabeh atau bi'ata ing tobiat di arbidati saukin kalawan tanah kang anduene duri cucuk
Fakod yakunu sauku, maka terkadang ono opo duri opo cucu golidon iku kang tebel kasiron kang akeh layan kotiu kang ora pegat iya sauk illa ba'da mudatin angin dalam sawise mangsa wa mu'anatin lan narekahi atau nambani wakod yakunu lan terkadang ono iya sauk qalilan iku kang tidik doipan kang lemah adna sayin kang leuwih andape perkara yuzilu kang ilangaken iya murid lingsep kadalika kaya mengkono ardi dati saukotin kadalika ikut tetep kaya mengkono ardi dati saukotin awsopun nubus utawi piro-piro sifat manusna nafsu awsopun nubusi utawi piro-piro sifat nafsu kotakunu hobisatan kasirotan terkadang ono ya awsopun nubus hobisatan iku kang jember kang kotor kasirotan kang akeh patah taju ila mudatin tawilatin maka butuh ia awsop ila mudatin tawilatin maring mangsa kang suwe wasiddatin manatin lan pangetek kaangelan bikot iha ing dalam ngilangaken awsop bikot iha dalam ngilang megataken awsop faidah hasolal maksud maka tatkala hasil opo kang den sejak walau fi akhiri napasin dan sanajan dalam akhir napas min umrihi saking umur si murid kana huwa al ghayatal kuswa kana maka ono ya wusul atau ya hasola kana maka ono ya hasola huwa ya hasal ya hasol ya hasola al ghayatul kuswa iku katoke kuswa ujung wakana ma tahibu bi wakana lan ono ma opo perkara tahibu kang payah tahiba kang payah yang muridin lemah hakiron iku kang hina binisbati kalawan nyubangsaken didalika kadang mengkono al maksud wakot takunulan terkadang ono iya ausop goero dalika ikulian mengkono kang den sebut kala tahtaju maka ora butuh iya ausop ila tuli mudatin maring suwene mangsa wakasrotin mu'anatin lan akeh nambani wakasrotin mu'anatin lan akeh nambani. Selanjutnya layakun ta'ahuru amadil atau ma'al ilahi fitu'a mujiban liyasika. Kita dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Jadi berdoa itu ibadah. Ibadah manakala oleh kita diniati tujuan atau diniati melaksanakan perintah daripada Allah. Di antaranya bahwa doa itu merupakan perintah Allah sehingga dimana dikerjakan dilaksanakan oleh kita bernilai ibadah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu kan perintah, berdoalah kepadaku astajib, maka aku akan mengijabahnya, memenuhi. Nah, berdoa kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berdoa mengharapkan sesuatu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi seakan-akan tidak
terwujud berijabah daripada doa tersebut. Yang padahal Allah sudah menjamin doa seseorang itu pasti diijabah. Nah, dengan hal inilah Sayyidina Athaillah kembali kepada kita mengingatkan la yakun ta'akhuru amadil atau jangan sampai terjadi tertundanya waktu pemberian Allah. Dengan kata lain, Allah sepertinya belum memenuhi keinginan kita. Padahal marilah kita berdoa dengan serius. Kita berdoa dengan kesungguhan. Dirasa-rasa apa yang kita minta kepada Allah seakan-akan belum terpenuhi. Nah, ingatkan pula yakun ta'akhuru amadil atau ma'akil ahi biddu'a mujiban liyasikan. Jangan sampai bukti, jangan sampai terjadi dengan tertundanya waktu pemberian Allah, tertundanya ijabah doa dari Allah. Padahal kita marilah berdoanya waduh luar biasa seriusnya. Bahasa kitanya sampai keluar air mata darah. Sampai keluar air mata darah. Ingin diijabah, tetapi dirasa-rasa belum juga. Nah, jangan sampai itu mujiban liyasika menjadikan putus asanya Anda. Jangan sampai menjadikan putus asa. Pengen kaya dari sekian tahun, pengen kaya, tetapi tetap kayak begini. Kayaknya kayak begini saja. Sehingga dirasa-rasakan, oh hidup saya begini terus, padahal tiap malam doa, tiap pagi doa. Apa resepnya pengen kaya dilakukan? Terus jangan sampai putus asa. Niati ibadah kita bukan untuk dipenuhi keinginan kita, tetapi doa kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang jadi patokan. Doa kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu diijabah dan tidaknya nomor ke-12. Kita mah sebaliknya kan, sebaliknya kita bukan konsep itu yang dipakai oleh kita, tetapi inginnya selalu diijabah. Nah, amin ijabati Tuhan, jangan sampai putus asa dari diijabahnya Tuhan. Percayalah bahwa dominalakal ijabah Allah yang menjamin tuh. Bahwa dominan ijabah Allah yang menjamin untuk mengijabah memenuhi doa Anda. Tidak perlu ragu kita. Tidak perlu ragu. Pengen apa? Dari mana dasarnya bahwa Allah menjamin doa kita diijabah? Binahwi qali ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Hanya cara mengijabah Allah punya konsep tersendiri, punya cara tersendiri. Tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, cara kita. Enggak. Allah punya cara tersendiri dalam mengijabah doa. Bima yahtaruhu lakato. Mengijabahnya Allah sesuai dengan pilihan Allah untuk Anda. Gampangnya Anda pengen punya duit, tetapi Allah cara mengijabahnya dengan cara lain, bukan dengan cara ngasih duit. Apa? Diberi sehat. Dikasih sehat. Tanpa dirasakan oleh Anda bahwa doa Anda itu dijabah oleh Allah dengan melalui lain. Kata Pak Dumek, aku minta duit dari sekian. Tahu,
tapi tak kunjung-kunjung punya duit gede. Nah, sehingga dalam hati kita, wah, nggak diijabah ini dua. Tidak diijabah. Dengan cara Allah memberikan kesehatan. Ada yang orang pengen punya duit banyak, diberikan duit banyak, tetapi diberi stroke. Tuh, kira-kira. Kan banyak yang kayak begitu. Duitnya banyak, stroke iya. Ada yang seperti itu. Diijabah oleh Allah, ya oke, kamu dikasih duit. Tuh, dimudahkan usahanya, dilancarkan segalanya. Tetapi aku berikan satu penyakit yang susah obatnya. Tuh. Kadang-kadang seperti itu. Karena manusia memang kadang-kadang gimana ya, susah dinasihatin. Tuh. Alimah an-nakalatak balu usaha al-mujarrod. Allah tahu bahwa engkau itu tidak menerima nasihat. Tuh. Belaka. Maka pada wakwah bidawakiha, Allah memberikan rasa gitu. Dengan rasanya apa? Berupa sakit, berupa apa. Sehingga dengan demikian dia merasakan bahwa nikmat itu dari Allah, segala dari Allah. Kalau hanya diomongin bersyukurlah, tidak akan mendengar. Maka jangan aneh, ada orang yang lebih sakit yang mungkin teguran dari Allah. Ada orang yang diberi musibah mungkin teguran dari Allah. Kalau dinasehatin saja, dengar ngaji ini, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setelah diberi stroke bisa sadar dia. Nikmatnya sehat, nikmatnya anu. Bukan itu. Nah, jadi Allah mengijabah doa kita itu bima yahtaruhu laka. Pilihan Allah, artinya cara Allah tersendiri dalam mengijabah kepada kamu. Lapi matah taruh di nafsika, bukan kehendak atau bukan pilihan konsep Anda sendiri, bukan. Kita pengennya duit, duit saja enggak. Allah punya cara tersendiri. Lapi matah taruh di nafsika. Juga di dalam waktunya ini, kalau kita kan pengennya cespleng, doa sekarang adanya sekarang. Wapi wakti lagi yuri. Allah punya pilihan waktu yang dikehendaki. Bukan wapil waktu lagi turit. Bukan dalam waktu yang Anda kehendaki. Kita butuhnya sekarang, pengennya sekarang. Tidak bisa. Allah punya pilihan sendiri waktunya pun. Itulah cara-cara mengijabah Allah. So bisa jadi kata Allah, kalau aku penuhi doa saudara Dumek ini pengen kaya sekarang, blok diberikan kekayaan oleh Allah. Allah tahu bahwa Dumek di mana di saat sekarang kalau diberikan kekayaan, waduh, tuh, dia sudah lupa ngaji. Dia tidak akan bisa bersyukurnya. Dia tidak akan bisa mengelola itu hartanya. Nah, dan macam-macam Allah tahu, makanya tuh, dalam pemilihan, dalam waktunya pun Allah punya ketentuan. Nanti tak ngaji hikamulah, biar nanti diberi sugi, diberi kaya, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadilah hamba yang bisa mengelola harta titipan Allah. Nah gitu. Sadar kita begitu. Kadang-kadang kita baru diberikan rezeki 2 bungkus saja udah lupa kok. Lah iya lupa kan Gusti Allah. Diberi jatah 2 bungkus saja udah lupa. Waduh, buktinya lupa kepada Allah, hormatnya kepada orang yang memberikan rezeki tersebut. Alhamdulillah dia ternyata yang nolong aku. Padahal tidak mungkin dia datang ngasih uang rokok, ngasih ini, ngasih itu, kalau tanpa digugahkan hatinya oleh Allah. Makanya al-ato minal kholqi hirmanun, pemberian dari makhluk itu jadi penghalang sebenarnya. Jadi penghalang kita kepada Allah. Lupa kita bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Sehingga seakan-akan dialah yang berjasa. Dialah yang berjasa. Itu patokan al-ato minal kholqi hirmanun. Pemberian dari makhluk itu jadi penghalang.
Kita mau ngomong ini, mau ngomong itu, tidak bisa. Kenapa? Karena udah dibeli. Terus dibere. Sehingga kita manut saja. Manut saja. Mau ngomong ini enggak mau, enggak bisa. Ngomongnya enggak mau, takut nggak dikasih lagi. Nah, itu firman jadi penghalang. Padahal mestinya oleh kita ditegur, mestinya oleh kita dinasehatin, karena sudah banyak pemberiannya. Jadi firman, jadi penghalang. Tadi cara mengijabah Allah seperti itu, waktunya, sesuatunya. Fakod yakunul hijab alama alal murid. Fakod yakunul hijab. Ada kalanya penghalang bagi si murid itu lebih baik. Dalam arti kita berdoa kepada Allah, pengen ini, pengen itu, sekarang. Tetapi oleh Allah tidak terpenuhi. Kita negatif pikirannya, wah doa aku nggak diijabah. Padahal itu tidak diijabahnya oleh Allah memiliki nilai yang lebih baik, yang lebih positif buat dia. Apa? Diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk meningkatkan doanya, untuk kesungguhannya, kesemangatannya. Bukan justru sebaliknya kita putus asa. Ini mah sebaliknya kita kan. Aduh, tahun-tahun berbulan-bulan tiap malam bangun, tapi begini-begini saja. Padahal inilah tuh. Dia stahidah. Biar si murid bersungguh-sungguh fil a'mali, di dalam beramal, wa yadum khaufuhu min maulahu, dan menjadikan dia terus takut kepada Allah. Kita tidak sadar dengan demikian. Lakini syaitanu rubbama atalahu. Di saat kita galau, doa tidak kunjung diijabah. Padahal itu suatu kebaikan untuk menambah kesungguhan kita, keseriusan kita, meningkatkan ibadah kita. Di balik kegalauan tersebut atau di tengah-tengah kegalauan, datanglah setan. Gimana kata setan? Wa qala lahu, wahai Dumek, lau kunta min ahlil irodati. Kalau memang betul Anda orang yang diirodatkan oleh Allah jadi orang kaya, diirodatkan oleh Allah diijabah doa, la ajabah, maulah Allah akan mengijabah doa kamu. Tapi kenyataannya kamu begini-begini saja. Berarti Allah tidak menghendaki Anda, doa Anda tidak diijabah oleh Allah. Satu itu. Wow, jalan awal apa basariyati. Dan kalau Allah menghendaki hijab kepada Anda, Allah akan menghilangkan sifat basariyah Anda. Mana sifat basariyah? Hasudnya, dolimnya, dengkinya, riyanya, ujubnya, sum'ah dan segala macamnya. Itu sifat basariyah. Tetapi kamu kan masih tetap pengen dipuji, kamu pengen dibanggakan, kamu pengen anu. Nah, berarti kamu bukan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk begitu. Setan datang itu menggerogoti jiwa kita, merayu kita. Wahasolalaka maksuduka. Dan hasil. Dan Allah menghasilkan berat tujuan Anda gitu. Setan begitu. Wajahilah anna adama ijabati. Sementara Dumek tuh contohnya memang tidak tahu bahwa tidak diijabahnya si Dumek tersebut qad yakunu khairan lahu, itu ada kalanya merupakan nilai positif buat dia, kebaikan buat dia. Nggak ngerti dia. Tadi itu untuk menambah ketakwaan, menambah kesungguhan dalam berdoa. Wa qad takunu basariyatu. Kemudian tuh, bisa jadi sifat manusia Anda itu sudah semakin tebal. Mana? Sifat basariah tadi itu. Doyan marah. Kita kan sedang melakukan ngaji hikam ini untuk menghilangkan sifat basariah. Tapi ngaji hikam terus marahnya masih ada saja. Egonya masih ada saja. Hasudnya masih ada saja. Cek setan, kalau kamu dikehendaki oleh Allah baik, maka tidak akan hilang itu sifat basariah. Marah kamu, sombong kamu, hasud kamu, riya kamu, dolim kamu. Tetapi sekarang masih ada kan? Karena saya katakan ini kalau gitu. Berarti Allah tidak menghendaki kamu seperti itu.
Nah, digoda oleh setan, dibisikin oleh setan. Padahal sifat basariah yang sudah ada dalam hati, dalam jiwa kita, dalam anggota badan kita ini sudah mengkristal, sudah tebal, sehingga dengan apa upaya yang dilakukan oleh kita sangatlah berat untuk dihilangkannya sekaligus. Maka Allah memberikan tahapan-tahapan. Tidak langsung hilang, pas emosinya hilang, sifat jeleknya hilang, enggak, bertahap. Tetapi kita tidak merasakan itulah. Maka di saat itu setan datang. Kalatan kotil ila ba'da mudatin tawilatin, tidak akan hilang itu semuanya, tidak akan lepas itu semuanya, tidak akan putus itu sifat pasrah semuanya, kecuali membutuhkan waktu yang lama. Wa ma'ata bihi minal mujahadati wal riyadati. Apa yang dilakukan oleh si murid minal mujahadati, mujahadah, wal riyadati, riyadah, la yufidu dalika fitil kalmudati, tidak berfaedah pada waktu itu. Seakan-akan seperti itu. Wakon sabbaha ba'dul arifin atau bi'ata bi'adidati sob. Sebagian ulama ahli marifat menyerupakan tobiat. Apa? Yang namanya tobiat itu asajiyah al-quwah, gitu. Watak yang kuat. Nah, tobiat diserupakan bi'ardidati saukin, dengan tanah yang ada sauknya, yang ada durinya. Apa dia pun usapal, ada kan duri itu yang gede, yang tebal, kasiron banyak lagi. Layan koti bila ba'da mudati, tidak bisa hilang kecuali dengan waktu yang lama. Perlu dirapihkan itu tanah-tanah daripada duri-duri tersebut. Waqad yakunu qalilan, ada kalanya si tanah yang berduri tetapi durinya sedikit, sehingga sehari beres, selesai. Nah, ada kalanya begitu. Maka di dalam manusia pun demikian, ada wataknya tersebut yang susah, sifat watak basariahnya dihilangkan karena sudah tebal, sudah tebal, sehingga butuh puasa, butuh dikir, butuh bimbingan terus gitu kan. Butuh waktu. Ada yang belum seberapa, sehingga begitu diberi wiridan langsung bisa hilang. Ada yang demikian karena sifat basariahnya belum begitu tebal. Nah, waqad yakunu qalilan doifa adna sayyid yujiluhu, bisa dihilangkan. Wakadalika ausofun nufus, begitu juga dengan sifat-sifat manusia, sifat-sifat nafsu. Kotakunu hobisatan kasiratan, terkadang sifat nafsu itu hobisatan, kotor, kotor, kasirotan, kotornya kuat, kasirot banyak, sehingga patah tajuila mudatin tawilatin, membutuhkan waktu yang lama, butuh waktu yang lama untuk membersihkannya. Direndam, dirinsok, dibeklin, kan harus begitu. Ada kalanya noda-noda seperti itu. Ada noda yang pakai sabun biasa hilang, ada noda yang mesti pakai rinsok, ada noda yang mesti pakai pemutih, dan seterusnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Fatah tajuna mudatin tawilatin, wasidatin, manatin, dan keseriusan di dalam menanganinya. Faidah hasilal maksud, di mana hasil tujuan, walau di akhir napasin, sekalipun hasilnya di saat dia menghembuskan napas terakhir, karena wal qoyatul ustad, itulah tujuan intinya, tujuan terakhirnya. Ya iya, kita ibadah kan tujuan untuk husnul khotimah, untuk husnul khotimah, sehingga di saat melepaskan napas terakhir kita membawa iman, kita membawa Islam. Itu tujuan terakhir. Maka sekalipun berupaya dari semenjak kecil untuk menghilangkan sifat basariah, untuk usul kepada Allah, tidak juga tembusnya di akhir hayat, itu pun termasuk berhasil. Wal qoyatul quswa wa kana ma ta'iba fihi haqirat,
Wakana ma tani babi, sesuatu yang sulit, yang payah. Fihi hakiron binisbati, itu merupakan hina, tidak bernilai. Binisbati lidalika, dinisbatkan, dikaitkan, dihubungkan dengan keberhasilan di akhir tadi itu. Wa qad takunu ghairu dalika, dan ada kalanya ausofun nufus, sifat-sifat nafsu tidak seperti tadi. Artinya tidak khobisah kasiroh, tetapi sangat tipis, sangat lembut, sehingga pala tahtajuilat tulin mudatin, tidak membutuhkan kepada waktu yang lama, wakasrotin wanatin, tidak membutuhkan banyaknya penanganan. Masih dikatakan nodanya noda yang bisa ditangani, noda yang tidak membandel, tidak perlu direndam, tidak perlu pakai rinso segala macam. Kalau dalam istilah keseharian kita, ada kalian seperti itu. Ada yang membandel, butuh dikuasain, butuh dianu. Nah, seperti itulah. Maka mudah-mudahan dengan hikam ini kita merasakan satu suntikan untuk diri kita, sehingga bisa merubah keadaan kita yang dalam keseharian kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang tidak merasa kekurangan kita dalam ibadah. Ini sangat bahaya. Nah, sekali lagi dengan pengajian hikam ini khususnya, kita sadar bahwa apa yang selama ini kita kejar-kejar, ternyata Allah sudah menjaminnya, Allah telah menanggungnya. Yang dibebankan kepada kita adalah ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.